Di setiap ormas dan parpol kita menemukan laskar atau istilah lainnya paramiliter. Para dan militer. Kayak paranormal ya. Terlihat militer tapi bukan. Uniformnya, seragamnya mirip-mirip dengan militer. Sebut saja Pemuda Pancasila bikinan Abdul Haris Nasution yang nempel di Partai IPKI. Atau ada Pemuda Rakyat yang sebelumnya Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo yang menginduk ke PKI. Ada Masyumi yang punya Hizbullah. PNI punya milisi Barisan Banteng. NU punya Banser. Muhammadiyah punya Kokam. Bahkan organisasi pelajar macam PI punya paramiliter bernama Brigade. Dan sebagainya, dan seterusnya. Bagaimana sebetulnya, sesungguhnya, muasal kelahiran pikiran bahwa parpol, bahwa ormas bisa memiliki brigade sah dan halal punya sayap paramiliter atau milisi. Siapa pencetus idenya dan yang lebih penting lagi dengan tujuan apa mereka ada. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir di Warung Arsip, host Jas Merah Mojok. Inilah Tan Malaka, pemikir militer Indonesia dan milisi rakyat. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Sosok Tan Malaka di Jas Merah episode yang sebelum-belumnya sudah kita bahas bagaimana tokoh ini menjadi seorang revolusioner seorang diri. Revolusioner yang meloncat dari satu negara ke negara lain. Dari satu benua ke benua lain. Tan, dari karya-karya yang ditinggalkannya, jelas seorang pemikir komunis yang hebat. Di Belanda saat berjumpa dengan Hatta, Tan Malaka menyodori buku pamfletnya yang menurut saya sangat mengesankan, Naar de Republiek. Tapi jangan lupa, Tan Malaka juga seorang pemikir militer, ahli strategi perang. Banyak orang bilang Sudirman adalah peletak dasar perang gerilya karena secara de facto ia memimpin perang gerilya di dua agresi Belanda. Ada juga yang bilang Abdul Haris Nasution lah. Mengapa? Karena buku Nasution, pokok gerilya, dipakai militer di negara lain sebagai rujukan. Kalau menurut saya, Tan Malaka lah orangnya. Bukan saya yang sejatinya yang bilang begitu. Yang bilang justru Jenderal Nasution sendiri. Terlepas dari pandangan politik seseorang, itu kata Jenderal Nasution ya, tokoh Tan Malaka haruslah dicatat sebagai tokoh ilmu militer Indonesia untuk selamanya. Ingat ya, selamanya. Loh, dasarnya apa? Dasarnya adalah buku kecil, buku pamflet, tipis, dan menurut saya sangat mengesankan. Gerpolek, Gerilya Politik Ekonomi. Menurut saya, Gerpolek adalah sumbangan emas Tan Malaka untuk model ketentaraan Indonesia yang sedang dicari, yang sedang digali. Tan Malaka juga di buku ini menganalisis tahapan-tahapan perang, perbandingan dengan perang pembebasan di negara lain yang ia alami langsung. Dan yang mengesankan buat saya adalah ia membagi dua kekuatan pertahanan. Satu, tentara rakyat atau TNI saat ini. Yang kedua, laskar rakyat atau milisi rakyat. Tentara aja nggak cukup
kita perlu milisi. Kita perlu laskar rakyat. Di alam gerilya, mereka inilah, laskar rakyat inilah yang menjadi tulang punggung perang. Tan Malaka menyebut mereka laskar gerilya. Di tangan para laskar gerilya ini, tujuan utamanya adalah merdeka 100% harus bisa diraih. Tan Malaka nggak percaya tentara bentukan opsir negara federal yang ada kaitannya dengan Belanda. Tan bahkan menyebut langsung Kenil. Dari pengamatan lapangan Tan Malaka, didikan Kenil itu miskin inisiatif ketimbang mereka yang pernah dilatih oleh Jepang. Tentara didikan Belanda semacam Kenil atau KMA, Kawilarang itu KMA ya, tetaplah bersifat kolonial. Tentara yang tabiatnya terpisah dari rakyat dan cenderung menindas rakyatnya sendiri. Dan jelas Tan Malaka sedang menunjuk Panglima Besar Sudirman, bukan Jenderal Abdul Haris Nasution. Loh, dari mana Tan memperoleh keyakinan bahwa merdeka 100% bisa diraih bila laskar gerilya yang ada di kanan, yang ada di kiri, dan di belakang front tentara rakyat? Tan sendiri menyaksikannya pada pertempuran 10 November 45. Ceritanya adalah begini. Sesudah ABC proklamasi di Jakarta usai, Tan kemudian menyusup ke Jawa Tengah, ke Jogja. Nah, di buku jilid 1, yang ini ya, karya Heri Puze, Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, jilid 1 Agustus 45 sampai Maret 46. Di buku ini dijelaskan secara detail runut bagaimana perjalanan Tan Malaka bersama orang kepercayaannya dari Jogja. Kalau saya nggak keliru namanya Khairuddin. Mereka nggak langsung ke Surabaya. Dari Jogja ya, singgah dulu di Jombang. Di kediaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, di Pondok Tebu Ireng. Dari maghrib sampai subuh ngobrol mereka. Nggak dijelaskan sih apakah Tan Malaka ikut sholat subuh berjamaah dengan santri apa nggak dijelaskan. Tapi yang jelas mereka bermusyawarah semalam suntuk atas situasi yang kritis. Pagi hari saat terang tanah, rombongan Tan Malaka kemudian jalan. Baru nyampe di Mojokerto, rombongan Tan Malaka disergap dan ditahan oleh Komando Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Ditanyain macam-macam. Mereka seharian diperiksa sebelum kemudian diserahkan ke polisi. Dibungkus di sel yang menurut diari Tan Malaka sangatlah kotor, busuk, penuh kutu. Rupanya para laskar ini curiga dengan Tan Malaka. Apakah ini sosok Tan Malaka asli apa Tan Malaka palsu? Soalnya beberapa hari sebelumnya sudah ada manusia bernama Tan Malaka di Surabaya. Nggak mungkin dong satu orang membelah dirinya seperti zigot, hadir di dua tempat sekaligus. Tan dicurigai sebagai mata-mata nikah. Apalagi beberapa surat mencurigakan ditemukan di sakutan. Kayak uang kertas kolonial, dan ada juga naskah yang sedang dipersiapkan, ditujukan untuk Soekarno dan Hatta. Disinilah untuk pertama kalinya Tan Malaka bertemu dengan pentolan-pentolan Arek Surabaya yang berada di front KS Marsono yang kelak jadi pemimpin Pesindo. Oh ya, Sumarsono inilah tokoh yang kemudian nangkep Tan palsu yang menipu mereka. Tan palsu ini pernah mereka tempatkan di rumah khusus untuk ngasih kursus politik dan memimpin perjuangan ribuan pemuda. Di Pacar Keling nama kampungnya.
tan palsu dan tan asli dikonfrontasi. Ternyata si tan palsu ini orang suruhan Belanda. Beberapa hari di Surabaya, di tengah berkecamuknya pertempuran, Tan menyaksikan langsung bagaimana arek-arek Surabaya ini bertempur. Kiri, kanan, santri, komunis, pemuda kampung, semuanya. Nah, cerita Surabaya ini dibawa pulang Tan ke Jogja. Sepanjang jalan, Tan menulis dan menulis. Sampailah ia pada kesimpulan, ini perang bisa sangat panjang dan gak boleh frontal. Tan ingat betul semboyan Jerman. Berpisah kita berjuang, bersama kita memukul. Tan melihat hubungan tentara rakyat dan badan perjuangan saling curiga dan tegang. Dan ini mesti dibereskan. Apa yang dilakukan oleh Tan Malaka? Dia mencari Panglima Besar Sudirman. Tan lalu hijrah dari Demak Ijo, Yogyakarta ke Banyumas, ke Purwokerto. Dan sejarah akhirnya mencatat Tan Malaka Sudirman bertemu di satu naungan federasi bernama PP, Persatuan Perjuangan. Dua menyatu, pemikir gerilya dan operator gerilya bersekutu. Seperti botol bertemu tutupnya. Di gedung bioskop Purwokerto ada 300 orang yang hadir. Dan tepat di hari yang sama, Soekarno-Hatta pindah ke Jogja lewat kereta api Pegangsaan Timur ke Tugu Jogja. 4 Januari tahun 46. Partai Sosialis, PKI, Serindo, Masumi, Partai Buruh Indonesia, Parindo, bukan Perindo ya, Parindo, Partai Revolusioner Indonesia, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Apalagi Pemuda Republik Indonesia Sumatera. Yang perempuan juga ada, Perwari. Ini Federasi Persatuan Wanita Indonesia ya. Dan tentu saja Tentara Rakyat. Itu yang hadir kelompok-kelompok itu di Purwokerto, Banyumas. Dan Panglima Besar Sudirman, Tan Malaka adalah 2 bintang di pertemuan Banyumas atau Purwokerto itu. Di situ Tan mengurai lagi soal filosofi merdeka 100% hingga perlu apa yang disebut folk front. Dari Purwokerto inilah keluar kalimat penting Panglima Besar Sudirman, kalimat yang terkenal yang satu tone dengan Tan Malaka. Pemimpin negara boleh berganti. Ini pidatonya Sudirman ya. Kabinet boleh berganti 3 kali sebulan. Tapi tentara tetap berjuang terus sampai 100% kemerdekaan tercapai. Tentara berjuang terus dengan rakyat, membela tanah air. Lebih baik di atom, katanya. Lebih baik di atom sama sekali daripada merdeka tak 100%. Nah, bacalah Siasat Militer dan Muslihat Gerilya ala Tan Malaka di Gerpolek ini. Ringkas, padat, menginspirasi, bahasanya cair. Contohnya gini, apa yang disebut bahasa cair itu? Bayangkan ya, kalimat pertamanya aja kayak gini. Sudah terpinggir kita terdesak. Tanda seru. Sempitlah sisa ruangan yang tinggal bagi kita dalam hal politik, ekonomi, keuangan, dan kemiliteran. Kayak gitu pembukanya.
Tentu saja teman-teman sekalian, politik itu dinamis. Seperti angin laut yang agak susah ditebak. Bahkan oleh pelaut ulung sekalipun. Tan Malaka justru tewas saat puncak-puncak revolusi di ujung bedil tentara yang ia pikirkan sungguh-sungguh posturnya demi 100% merdeka. Kita bertanya, siapa Laskar Gerilya itu? Siapa aja? Siapa saja dari haluan ekonomi, haluan politik, haluan keagamaan, atau enggak berhaluan sekalipun. Kaum tani, pekebun, orang desa lebih mudah kan berkumpul dengan pekebun, petani. Saat jadi laskar, mereka dipimpin oleh opsir dari kaumnya sendiri, petani. Pasukan buruh dipimpin opsir buruh. Pasukan tani dipimpin opsir tani. Gembel kota dipimpin oleh intelektual gembel. Dan sebagainya. Pendek kata ya, yang dimaksud Laskar Gerilya adalah ormas yang dipersenjatai. Sayap ormas yang punya skill tempur adalah gagasan Tan Malaka. Tapi, ada tapinya. Tujuannya satu, harus merdeka 100%. Tujuan yang lain enggak. Di akhir Gerpolek, di akhir buku ini, Tan menulis, dan saya kira masih relevan sampai sekarang. Perang di Indonesia, kata Tan Malaka, adalah perang kemerdekaan. Perang itu tiada berharga sebesar pun bagi kaum murba kalau hasilnya cuma menukar pemerintah asing dengan pemerintah putra bumi, bukan bumi putra ya, putra bumi. Atau cuma menukar pemerintah orang berkulit putih dengan pemerintah orang berkulit coklat. Pemerintah orang berkulit coklat akan langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, menjadi pemerintah boneka. Kalau 100% kebun, pabrik, tambang, pengangkutan, dan bank finansial berada di tangan asing seperti di zaman Hindia Belanda. Dia tanda petik Hindia Belandanya. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Clear di Warung Arsip. Terima kasih sudah menonton Jas Merah. Nanti kita sambung lagi.